Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maman Rusman. Saya mengajar di MTS 1 Atap Riyadul Huda, Kecamatan Singajaya, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan D1 tahun 2025 di LPTK UIN Imam Bonjol. Pada kali ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan judul Kubaca Al-Quran dengan tepat berdasarkan kaidah tajwid di kelas 8. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Musta'idan. Siap. Yaman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Amin. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu rezeki yang baik dan ilmu yang bermanfaat serta amal yang diterima. Amin. Ya Allah, kabulkanlah permohonanku. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita belajar, kita di absen dulu ya. Siapa yang pada hari ini tidak sekolah? Nurdin, Pak. Nurdin, Hari. Hari, Rian. Rian, Husna. siapa? Husna. Husna. Oh ya, Husna. Ada lagi? Untuk perempuannya siapa? Sipa. Sipa. Sinta. Sipa, Sinta. Ini kenapa? Sakit? Sakit atau izin? Sakit. Sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam materi pembelajaran Al-Quran Hadis ya untuk siswa kelas 8. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semua. Baiklah, pada pertemuan kali ini Bapak akan memberikan materi tentang pelajaran Al-Quran Hadis yang berjudul ini yang berjudul Kubaca Al-Quran dengan tepat berdasarkan kaidah tajwid. Yang di dalamnya ada mad iwad, mad lain, dan mad alid disukun. Nah, pertemuan sebelumnya kita membahas tentang mad tabi'i ya. Nah, sekarang kita akan fokus ke mad iwad. Barangkali ada yang tahu apa pengertian mad iwad? Silakan acungkan tangan. Mad iwad sebelum kita memulai pembelajaran selanjutnya. Ada yang tahu? Silakan Suci. Mad itu apa, Suci? Mad itu panjang. Iya, kalau iwad? Iwad itu pengganti. Oh iya, bagus ya. Mad itu panjang, iwad pengganti ya. Nah, ini ada tujuan pembelajaran ya dari materi tentang mad iwad ini. Siswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian mad iwad. Yang kedua, menjelaskan ciri-ciri hukum bacaan mad iwad. Selanjutnya, mengidentifikasi hukum bacaan mad iwad. Dan yang terakhir, mempraktekkan hukum bacaan mad iwad dengan benar dalam Al-Quran. Nanti ya kalian tujuan pembelajaran dari materi hari ini harus menjelaskan pengertian mad iwad baik secara bahasa atau secara
istilah. Lalu ada menjelaskan ciri-ciri hukum bacaan mad iwad, mengidentifikasi hukum bacaan mad iwad, dan mempraktekkan. Nah, ini sebelum kita ke materi, ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, yang mahir membaca Al-Quran mendapatkan kedudukan mulia bersama malaikat yang terhormat. Dan yang membaca Al-Quran sedang ia terbata-bata serta mengalami kesulitan, maka baginya 2 pahala. Ini sangat penting sekali ya. Bagi setiap muslim itu kan kita harus membaca Al-Quran. Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada kita ya. Apalagi ini yang mahir Al-Quran ini akan ditempatkan bersama malaikat. Adapun yang belum bisa membaca atau terbata-bata, ya ini kan ada 2 pahala ya. Ada 2 pahala. Pahala satunya belajar membaca ya. Dan yang kedua itu akan berlipat ganda untuk bagi orang yang membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran 1 huruf itu pahalanya berapa? Ada 10? Ya 10 pahala ya. Betul? Nah, kita lanjut. Nah, ini ada jenis-jenis mad ya. Pasti kalian juga sudah tahu ya, ada berapa jenis mad itu? Ada 2 ya. Yang pertama ada mad mad asli atau mad asli itu ada mad tabi'i ya. Itu mad tabi'i hurufnya ada 3. 1 alif, 2 wawu, 3 ya itu mad tabi'i yang disebut dengan mad asli. Yang kedua ada mad far'i atau mad cabang ya. Cabang mad itu ada berapa? Ada 13 ya. Nah, ada 13 ya, itu mad far'i ada 13, yaitu salah satunya ada mad iwad. Mad iwad ya. Nah, ini ada pengertian mad iwad. Ini ada 2 pengertian mad iwad. Yang pertama pengertian mad iwad menurut bahasa, yang kedua pengertian mad iwad menurut istilah. Ya, kita simak pengertian mad iwad menurut bahasa. Nah, mad secara bahasa artinya panjang. Nah, tadi ya oleh saudara Suci tadi sudah bagus. Mad itu panjang, dan iwad itu artinya pengganti. Jadi mad iwad itu adalah bacaan dibaca panjang sebagai pengganti. Adapun yang digantinya adalah harokat tanda baca tanwin patah atau tanwin fathain ya. Jika diikuti huruf alif. Nah, ini ada pengecualiannya ya. Jika diikuti huruf alif. Itu mad menurut bahasa. Selanjutnya sedangkan mad iwad menurut istilah. Nah, kita lihat. Nah, ini mad iwad menurut istilah adalah bacaan panjang ketika ada tanwin fathah atau fathatain dibaca wakof atau berhenti ya pada akhir kalimat, baik berhenti karena terdapat wakof atau kita kehabisan nafas ya. Jadi dibaca mad iwad itu menurut istilah dibaca panjang ketika ada tanwin fathah atau fathain dibaca wakof berhenti ya pada akhir kalimat, baik berhenti karena terdapat wakof ya atau karena kehabisan nafas. Cara membacanya dibaca panjang atau dua harokat atau 2 ketukan atau 1 alif. Jadi 2 harokat itu sama dengan 1 alif. Jika tidak berhenti maka dibaca biasa tanpa mad. Ya, jadi kalau kita membaca tidak berhenti maka bukan mad iwad dibacanya ya tanpa mad. Ya, bisa dipahami? Itu pengertian mad iwad secara bahasa dan pengertian mad iwad secara istilah. Ya. Selanjutnya ada ciri-ciri hukum bacaan mad iwad. Nah, ini ada 4 ciri-ciri hukum bacaan mad iwad ya. Yang pertama ada tanwin patah di akhir kata. Nah, yang pertama ya, perhatikan ciri-ciri hukum bacaan mad iwad. Yang pertama ada tanwin patah di akhir
kata. Mad iwad hanya berlaku jika kata diakhiri dengan tanwin patah yang diikuti huruf alif. Ingat-ingat, ini ciri-ciri hukum bacaan mad iwad. Mad iwad hanya berlaku jika kata diakhiri dengan tanwin fathah yang diikuti huruf alif. Jadi kalau tidak diikuti huruf alif, bukan bacaan hukum mad iwad ya. Yang kedua, dibaca saat wakof atau berhenti. Nah, jika kata tersebut dibaca sambung atau wasol, maka tidak berlaku mad iwad. Itu ciri yang kedua. Ya, sekali lagi, jika kata tersebut atau kalimat tersebut dibaca sambung atau diwasol, ya, maka tidak berlaku mad iwad. Jadi hukumnya bakal beda lagi ya, bukan mad iwad lagi. Nah, saat wakof tanwin patah dibaca alif panjang 2 harokat. Jadi di saat berhenti, jadi hukum bacaan mad iwad itu dibaca 2 harokat. Ya, jadi kalau tidak berhenti mah bakal wasol, kalau berhenti bakal dibaca 2 harokat atau dibaca 1 alif. Yang ketiga ya, huruf akhirnya bukan tak marbutoh. Nah ini bentuk tak marbutoh seperti ini ya. Tak marbutoh. Huruf akhirnya bukan tak marbutoh. Salah satu contoh kalimat atau ayat yang hukumnya tak marbutoh, ada yang tahu? Salah satu contohnya tak marbutoh. Contohnya dalam Al-Quran yang berbunyi wal akhirah. Nah itu kan akhirnya ada tak marbutoh. Itu tidak dibaca mad iwad. Selanjutnya, nah, jika huruf terakhirnya tak marbutoh, maka tidak dibaca mad. Nah, cukup dibaca dengan suara ha. Jadi wal akhirah. Nah, gitu kan ya? Ya, bisa dipahami bisa? Bisa. Insyaallah ya. Yang kedua, dipanjangkan 2 harokat. Sama seperti mad tabi'i. 2 harokat atau setara 1 alif. Nah, ini salah satu ciri-ciri hukum bacaan mad iwad. Ada pengertian mad iwad secara bahasa, ada pengertian mad iwad secara istilah, ada ciri-ciri hukum bacaan mad iwad. Oke, selanjutnya nah, kita langsung ke contoh hukum bacaan mad iwad. Ini salah satu contoh bacaan hukum mad iwad terdapat dalam Quran surat Al-Adiyat ayat 1 sampai 5. Kita sama-sama bacakannya, Bapak 1 kali, kalian 1 kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Nah, ini bacaan hukum bacaan mad iwad yang asalnya wal adiyati dobhan ya, dibaca wal adiyati dobha. Kita mulai wal adiyati dobha. Nah, ini dibacanya 2 harokat. Hukum bacaannya mad iwad. Fal muriyati qadha. Fal mughirati subha. Fa asarna bihi naqa'a. Fa wasaqna bihi jama'a. Nah, itu ya, itu salah satu contoh hukum bacaan mad iwad yang terdapat dalam Quran surat Al-Adiyat ayat 1 sampai 5. Coba kita bersama-sama untuk membacakannya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Fal muriyati qadha. Fal mughirati subha. Fasarna bihi naq'a. Nah, bagus ya. Itu salah satu contoh
hukum bacaan mad iwad. Adapun yang ada di sebelahnya ini bukan mad iwad. Salah satu contohnya di sini terdapat wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahum warisin. Nah, ini yang kalimat yang bertanda warna merah, a'immatau ya, pasti ini tanwin berhadapan dengan waw ini bukan dibaca mad iwad, tapi ini hukumnya idgham ya, ini idgham. Tanwin berhadapan dengan waw. Bisa dipahami ini contoh hukum bacaan mad iwad? Bisa, insyaallah ya. Mudah-mudahan. Kita lanjut. Sebelum lanjut ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Nah, kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, ini ada catatan penting ya. Nah, catatan pentingnya mad iwad tidak berlaku untuk tanwin kasroh atau tanwin doma. Nah, ini catatan penting ya. Mad iwad itu khusus untuk tanwin fathah ya, tanwin fathain. Ya. Ya, itulah materi tentang hukum bacaan mad iwad. Nah, sekarang kita akan melakukan diskusi kelompok. Ya, silakan untuk kalian yang tadi sudah dibentuk untuk bergabung ya. Silakan Suci ke sana ya. Silakan bangkunya digeser. Ya, baiklah untuk sesi yang selanjutnya kita adakan diskusi kelompok ya. Jadi kalian buka Quran surat Al-Insan ya. Silakan dibuka dulu Quran surat Al-Insan. Quran surat Al-Insan itu terdapat dalam surat nomor 76. Ya. Silakan. Kelompok 1 sudah siap? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Kelompok 4? Sudah siap semuanya? Ya, siap. Ini Bapak akan membagikan lembar kertas untuk diskusi kelompok ya. Ini untuk kelompok 1, silakan diisi kelompok satunya. Ya, silakan. Di bawahnya kasih nama ya. Nama kelompok 1, nomor 1 sampai berapa nomor ya? Beberapa. Ini kelompok 2. Ya. Ini kelompok 3. Dan ini kelompok 4. Silakan siapa petugas untuk mencatatnya siapa? Ya. Ya. Ya, silakan. Silakan bisa kerjakan untuk latihan diskusi kelompok tentang bacaan mad iwad yang terdapat dalam Quran surat Al-Insan ayat 1 sampai 10. Nanti kalau sudah semuanya kita presentasikan ya per kelompok di depan. Siap? Ya, ya. Semuanya mencari ya. Mencari hukum bacaan mad iwad yang terdapat dalam Quran surat Al-Insan ayat 1 sampai 10. Yuk. Silakan semuanya ikut ya. Ikut aktif ya dalam diskusi kelompok. Yuk, dilihat untuk surat ya. Quran surat Al-Insan ayat 1 sampai 10. Ya. Ya, bagus ya. Nanti dipresentasikan ke depannya. Yuk, Faisal. Sampai ayat 10. Silakan diskusikan ya.
10 ya, 10 ayat ya, ayat 1 sampai 10 ya. Ada yang sudah selesai? Sudah. Kalau sudah dikumpulkan ke depan, nanti dipanggil sama Bapak per kelompok ya. Perwakilan saja 3 orang atau 2 orang untuk membacakan hasil dari diskusi kelompok ya. Ya, silakan dikumpulkan di depan hasil diskusinya. Ini sudah semuanya ya dari 4 kelompok. Kita mulai saja. Kita panggil kelompok 2 ya untuk mempresentasikan hasil diskusi tentang bacaan hukum mad iwad ya dari Quran surat Al-Insan ayat 1 sampai 10. Silakan ke depan untuk kelompok 2 2 orang ya. Silakan siapa? Lulu sama Silviani ya, silakan di sebelah sana ya. Ya, silakan. Presentasikan hasil hukum bacaan madiwad dari surat Al-Insan ayat 1 sampai 10. Yang lain perhatikan ke depan ya. Perhatikan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kita. Kita akan membacakan contoh-contoh madiwad dalam surat Al-Insan ayat 1 sampai 10. Contoh bacaan madiwad yang pertama, madkuron, dibaca madkuron. Yang kedua, basyiron, dibaca basyiron. Contoh yang ketiga, kafuron, dibaca kafuron. Yang keempat, wasa'iron, dibaca wasa'iron. Contoh yang kelima, kafuron, dibaca kafuron. Yang keenam, tafsiro, dibaca tafsiro. Yang ketujuh, mustatiro, dibaca mustatiro. Yang kedelapan, wa'asiro, dibaca wa'asiro. Yang sembilan, wala syukuron, dibaca wala syukuron. Yang ke-10, wamkariro, dibaca wamkariro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Ya. Silakan kita contohkan, silakan dibuka Quran surat Al-Insan. Kita baca bersama-sama, Bapak 1 kali, kalian 1 kali. Sudah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Ayat 1 ya. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun shay'an madhkura. Inna khalaqnal insani min nutfatin amsaj. Shadaqallahul adzim. Nah, itu ya salah satu contoh bacaan madang iwad yang terdapat dalam Quran surat Al-Insan ayat 1 sampai 10 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Ya, perhatikan ke sini semuanya ya. Jadi kesimpulannya kita tentang bacaan mad iwad yaitu apa tadi teh? Mad adalah bacaan panjang
ketika ada tanwin ya. Nah, atau fathain dibaca wakof atau berhenti pada akhir kalimat. Baik berhenti karena terdapat wakof atau ya cara membacanya dibaca panjang 2 harokat, 2 ketukan atau 1 alif. Jika nah itu kesimpulan dari materi pembelajaran hari ini ya, alhamdulillah mudah-mudahan pertemuan hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan terakhir ada refleksi, silakan ini diisi ya masing-masing. Silakan di checklist ya. Silakan semuanya dibagi. Ya. Ini refleksi ya. Nah, lihat ke sini. Lihat ke depan. Berilah tanda centang pada kolom 1 tidak pernah, kolom 2 kadang-kadang, kolom 3 sering, 4 selalu. Silakan dibaca aspek pertanyaannya ya. Di checklist saja. Nomor 1 misalkan membaca Al-Quran setiap hari. Apakah tidak pernah, kadang-kadang, sering atau selalu ya. Silakan di checklist sesuai dengan pribadinya masing-masing ya. Setelah mengisi refleksi, jadi ya kalian harus berusaha lebih baik lagi ya. Yang setiap harinya kadang-kadang baca Al-Quran harus sering ya, minimal sering, maksimal selalu. Nah. Yang nomor 2, hati-hati dalam membaca Al-Quran ya. Sering dan selalu. Tidak boleh tidak pernah ya, harus hati-hati. Menerapkan tajwid dalam Al-Quran. Ya, selalu. Berusaha khusyuk ketika membaca Al-Quran. Selalu. Tenang ketika membaca Al-Quran. Ya, selalu. Berusaha agar tidak mengulangi kesalahan dalam membaca Al-Quran. Lalu dan sebagainya ya. Silakan dikumpulkan refleksinya ke depan. Satu orang ya. Silakan. Alhamdulillah pertemuan kali ini alhamdulillah berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Silakan untuk bereskan alat tulisnya dan ditutup oleh doa oleh saudara Suci ya. Silakan dibereskan terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, hati-hati di perjalanan ya. Langsung pulang ke rumah ya, Dek ya. Ya, hati-hati. Ya. Langsung pulang ke rumah ya.